Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah melihat Allah tidak, Pak? Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak, wahai Rasulullah, ketika engkau mi'raj, dalam kisah Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dimi'rajkan kemana, Pak? Ke langit yang ketujuh, terus naik, ya. Bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, tanpa perantara. Makanya Nabi yang diajak langsung bicara oleh Allah tanpa perantara hanya dua saja. Ya. Yang pertama Nabi Musa dan yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam. Ya. Rasulullah SAW langsung dipanggil oleh Allah ke langit yang ketujuh, bayangkan. Ini keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi manapun juga. Nah, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika engkau mi'raj untuk bertemu dengan Tuhanmu, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu, yaitu Allah? Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Nurun anna arah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Artinya, Pak, Allah menutupi dirinya dengan apa? Cahaya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, hijabuhu nur, hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafah, kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakarlah semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tegas menunjukkan, Pak, bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa melihat Allah ketika mi'raj. Ya. Makanya pendapat yang sahih, yang rajih, memang terjadi khilaf di kalangan para sahabat, ya. Sebagian sahabat ada yang menetapkan bahwa Rasulullah melihat Allah. Sebagian sahabat mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah, dan ini yang benar. Kenapa? Karena Rasulullah langsung ditanya oleh sahabat tersebut, engkau melihat Tuhanmu? Kata Rasulullah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Kata Rasulullah SAW. Ya. Namun kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata hatinya. Melihat Allah dengan mata apa? Hatinya. Di mana? Saat mimpi. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bermimpi. Kata Rasulullah, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku bermimpi bertemu dengan Allah dan melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Maka Rasulullah SAW bersabda, la adri ya Rabb, aku enggak tahu ya Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, fawadu'a kaffahu baina katifai hatta wajadtu burdaha baina sadiyai. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Maka saat itu aku langsung tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Lalu Allah kembali berfirman, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la,
tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di mana? Di langit sana? Kata Rasulullah, Bapak, na'am adri, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Mereka memperbincangkan tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat apa? Derajat. Masya Allah. Wal kafarat. Adapun amal yang menggugurkan dosa, kata Rasulullah SAW apa Pak? Masyul aqdami ilal jamaat. Berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Wa isbaghul wudu'i indal makruhat. Dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Maksudnya saat dingin banget atau kita sedang sakit gitu. Wantidharus shalah ba'das shalah. Dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya di mana? Di masjid. Apa kata Allah kepada Rasulullah SAW? Sadaqta ya Muhammad. Faman fa'ala dhalik asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati kayaumi waladathu ummu. Kamu benar hai Muhammad. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah.